Senang banget, happy aku. Amin Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sehari telah berlalu, ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sehari telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami ucapkan sama-sama terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih. Dan kami angkat dua tangan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang kami alami di dalam segenap hidup kami. Kami berkata bersama-sama terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sehari telah berlalu, sehari telah berlalu, ku memuji dan bersyukur, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku memuliakan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, katakan amin, amin. Terima kasih. Kami memuji, kami menyembah,
memuliakan namamu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Yuk kita time for Bible, mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat apa yang kami terima hari ini. Semua ini karena rahmat, kebajikan, dan kemurahan-Mu. Bapa, kami adalah anak-Mu. Kami adalah pribadi milik-Mu yang Engkau kasihi. Mengucap syukur buat hidup ini. Hidup ini harus dengar-dengaran sama firman Tuhan. Hidup ini belajar taat pada apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika saat-saat kami mendengar sabda firman-Mu, firman ini akan terus menerangi setiap hati, hidup, dan langkah, serta hari-hari hidup kami. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapakku yang di surga. Terima kasih Tuhan. Kami rame-rame mengucapkan syukur hanya kepadamu. Hanya padamu Bapa kami ucapkan terima kasih. Amin. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord, Holy Father in heaven. Halo semuanya, shalom, shalom, shalom. Damai di hati. Bapak Ibu terkasih, bagaimana kabar kita hari ini? Baik, amin. Di zaman kita hari ini Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang melihat, mendengar, bahkan tersaji di media cetak, media elektronik, media online. Ya, seperti apa yang sering kita mendapatkan peringatan firman Tuhan bahwa hari-hari ini hari-harian. Kita akan mendengar banyak kabar-kabar yang menggemparkan. Sebut saja hal ini dan hal ini juga yang membuat Pastor Andy berpikir, merenungkan. Yaitu apa saudara-saudara? Tentang polisi, tembak polisi. Lalu juga kemarin hal ini membuat Pastor merenungkan sampai ke bawah dalam pikiran Bapak Ibu. Di mana peristiwa yang sedang ramai juga hari-hari ini, yaitu dugaan ya seorang TNI di mana dia akhirnya bunuh diri karena ada indikasi melakukan upaya pembunuhan kepada istrinya sendiri. Hal-hal ini membuat Pastor Edi sebagai hamba Tuhan berpikir bahwa janganlah sampai kita membunuh. Firman Tuhan juga sudah memperingati. Kita sudah tahu dan sebentar Pastor akan bukakan beberapa bagian firman Tuhan sebagai pengingat kita. Generasi kita yang masih ada hari ini, kuat-kuat semuanya. Rasanya memang hari ini
harus lebih banyak tokoh-tokoh agama, hamba-hamba Tuhan, rohaniawan bekerja lebih tekun. Ya. Juga jangan sampai ada orang-orang yang akhirnya kebablasan, nekat, atau dipenuhi rasa gelisah, panik, hingga bunuh diri. Apakah dengan bunuh diri selesai? Tidak. Hampir semua agama mengajarkan ada kehidupan yang lain setelah kehidupan yang fana ini, yaitu kehidupan kekal. Maka dari perenungan ini Bapak Ibu, Pastor bagikan firman Tuhan, apa yang Pastor dapatkan, Pastor share, menjadi kekuatan dan pengingat bagi kita. Kalau kita orang tua, ingatkan anak-anak kita. Kalau kita rohaniawan, ingatkan kepada jemaat yang Bapak Ibu gembalakan, orang-orang percaya, atau sesama manusia. Ya, jangan membunuh dan dilarang bunuh diri. Ini yang kita mau share hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy ambil dari pembacaan sabda firman Tuhan, Kitab Keluaran 20 ayat yang ke-13. Ya. Kita mulai dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13. Di sini dari salah satu perintah Tuhan, yaitu jangan membunuh. Ya, jangan membunuh adalah salah satu dari perintah Tuhan. Ya, khususnya kita sebagai orang percaya, dengar firman Tuhan, apalagi pernah tahu, pernah baca, pernah hafal, ya, jangan membunuh. Ya, karena ini salah satu dari 10 perintah Tuhan di dalam kitab suci. Amin. Nah, sekarang kita maju Bapak Ibu, kita lihat ayat demi ayat. Di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6. Ya. Di sini firman Tuhan mengatakan dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, perhatikan di sini, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Tuhan membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Bahkan sejak kitab Kejadian, kitab mula-mula penciptaan, Tuhan sudah memberi peringatan supaya jangan membunuh, jangan menumpahkan darah manusia, jangan menyakiti sesamamu. Belajar untuk menahan diri dari amarah, jengkel. Makanya Pastor sering ucapkan, senang aku. Maksudnya dalam hidup ini meskipun suka dan duka, kita belajar untuk tetap joy with the Holy Spirit. Kita harus tetap bersuka cita. Jangan sampai berniat, berkehendak untuk membuat darah manusia tertumpah. Ya. Makasih Kakak Enlan, Tonggak, Hyang Nio, Riama, Alboin. Wah, rame banget ini. Dan yang setia mengikuti Bapak Ronald, ya, Bapak Melki. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang saudara-saudara, dari 2 ayat ini sudah kita sama-sama baca dan kiranya bisa menjadi perenungan. Sekarang kita masuk dalam perjanjian baru. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 Bapak Ibu, ayat yang ke-21. Di sini ada sebuah penegasan, ya. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada
nenek moyang kita. Apakah itu yang pernah diucapkan sejak zaman dulu? Jangan kau membunuh. Di sini manusia ya, Pastor dari Makassar. Bahasa Makassar bahasa yang bahasa yang baik, bahasa yang kita mengucapkan dengan apa adanya, dengan sangat sederhana. Masih ingat waktu kita masih kecil, di rumah kumpul masih ada mama papa, ya. Lalu air di mana? Di ember itu sudah penuh. Lalu ada teriakan dari dalam rumah, "Woi, bunuh kok air!" Rasanya hari ini sudah kita jarang mendengarkan itu kenangan dengan orang tua. Matiin air. Jadi itu orang dengar bahasa gitu, tapi itu bahasa yang sering kita gunakan waktu masih di Makassar, bahasa dalam rumah. Jangan kau lupa matiin TV, bunuh kok TV. Oh, kalau TV mungkin nggak kali. Ya, matiin TV, bunuh kok air. Ya, bunuh kok lampu. Ya, itu bahasa-bahasa yang sangat sederhana yang kita ucapkan Bapak Ibu. Ya. Tapi di sini yang Tuhan ingatkan kita, jangan membunuh manusia. Sebab siapa yang membunuh, mereka harus dihukum. Mungkin saudara-saudara yang dari Sulawesi Selatan ini juga bisa tertawa. Ingat kan, kalau kita di Jawa ada bahasa juga bagus. Pateni lampu. Iya, kalau tidak salah ya. Pateni lampu. Ya, itu Pastor nggak terlalu fasih berbahasa Jawa. Ya. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingatkan, jangan membunuh. Ya, orang yang membunuh, mereka akan mendapatkan hukuman. Bagaimanapun kita marah hari ini, kita jengkel, kita kesel. Ya tadi, berusaha katakan, senang aku. Bahkan nanti Pastor rencana mau bikin kaos dengan slogan senang aku. Maksudnya dalam hidup ini tantangan ada, pergumulan ada, kelemahan bisa datang, pencobaan bisa datang, tapi belajarlah untuk kita tetap menjalani dengan senang aku, amin. Ya, orang membunuh itu karena lepas kontrol, hilaf, jengkel, marah, emosi. Ya, dengan renungan ini kiranya Bapak Ibu semuanya diingatkan, dan ketika ada pergumulan jangan sampai hilaf. Ya, makasih. Responnya luar biasa loh. Nah, sekarang kita maju Bapak Ibu, masih Matius pasal 5. Tadi kan ayat 21. Sekarang kita maju ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24 ya. Matius pasal 5 ayat 22 dulu sampai 24. Makasih. Banyak respon. Mau dong kosnya. Iya. Kan kata-kata senang aku, sambil kita kasih tangan gini. Senang aku. Maksudnya itu kata-kata kita pakai, kata-kata membumi. Ketika orang baca, orang lihat, mereka ingat bahwa Tuhan ciptakan manusia bukan untuk sedih, saling menyakiti, bukan untuk hal-hal yang buruk, tapi Tuhan mau kita hidup ini ya senang, maksudnya sukacita, jalankan hidup ini dengan baik sesuai dengan perintah dan firman-Nya. Ya, kita sekarang maju yuk, Matius pasal 5 ayat 22 sampai 24. Kalau tadi kita sudah baca 21, barang siapa yang membunuh, mereka harus dihukum. Ya. Nah, 22. Terus berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, jadi orang
jangan suka marah-marah. Jangan menjadi orang tipe pembenci sesama. Ya, firman Tuhan di sini ingatkan kita. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi kalau kita menjadi orang yang suka marah-marah, yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Yang dihukum siapa? Ya kita sendiri. Jangan menyimpan amarah. Tapi aku nggak tahan. Ya sudah, kalau nggak tahan, simpannya jangan sampai matahari terbenam. Ya, karena marah-marah itu yang rugi Bapak Ibu sendiri kalau engkau marah-marah. Kalau Bapak Ibu marah-marah, yang dihukum siapa? Diri sendiri. Orang yang terus marah-marah, menyimpan kemarahan, akhirnya jadi pahit, menjadi akar kepahitan. Dia sedang menghukum diri sendiri. Padahal mungkin kepada orang yang diarahkan marahnya, tidurnya enak, makannya enak, kerjanya enak. Tapi dia sendiri yang menyimpang amarah, tidurnya susah, makannya susah, hidupnya nggak enak. Ya, dia sedang menghukum dirinya sendiri. Ayo, jangan jadi pribadi suka marah, apalagi terhadap saudara-saudara sendiri. Ya, lanjut. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Ayo, tidak boleh juga mengkafir-kafirkan orang lain. Ya, kalau dia satu iman, ya saudara satu iman. Kalau dia tidak seiman, dia saudara sebangsa dan setanah air gitu. Nah, ya nah itu dialek Banjarnya. Kalau gitu noh, itu dialek Manadonya. Kalau gitu mi, itu dialek Makassarnya. Ya, jadi jangan suka mengkafir-kafirkan orang. Karena kalau orang yang suka mengkafirkan orang lain, kata firman Tuhan, peringatan di sini, mereka akan dihadapkan ke mahkamah agama. Maksudnya nanti akan ada sidangnya, akan ada diminta pertanggungjawabannya, ya. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, di sini Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah pengertian bagaimana kita harus hidup. Jangan membenci, ya. Jangan mengkafirkan orang lain. Jangan suka menjelekkan orang, bilang jahil. Kalaupun kita harus tegur dia, tegurlah dengan bahasa manusia, bahasa yang baik. Ketika Bapak Ibu salah, mau nggak dibilangi bahasa-bahasa binatang? Kan nggak mau kan? Mau nggak diperlakukan tidak senonoh? Juga tidak mau kan? Mulai dari diri sendiri. Ya, ayat 23. Ini Pastor sebut ayat 23 sampai 24. Doa yang sampai di pelapon turun lagi. Adakah Pastor doa sampai di pelapon aja turun lagi? Ada. Inilah, ya. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Ini adalah doa sampai di pelapon rumah turun lagi. Nah, mau kan? Maka kita dengar, dan supaya doa-doa kita tidak sampai di pelapon turun lagi, tapi doa-doa kita, doa-doa sampai di mezbahnya Tuhan, dan Tuhan berkenan menjawab. Ya, sekarang kita maju, Matius pasal 5, 23 dan 24. Bapak Ibu sekalian, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, bahasa lainnya, ketika engkau mau sembahyang, ketika Bapak Ibu mau berdoa, membangun mezbah, menyembah Tuhan, bahasa lainnya, ya. Lantas engkau teringat apa? Teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi termasuk kalau engkau ingat masih punya utang sama orang lain, ya sedapatnya jangan lari, tapi diselesaikan. Belum bisa selesaikan, ya dikomunikasikan, minta waktu dan kesempatan. Ingat. Nah, dalam hal lain teringat apa? Kalau engkau masih membenci orang lain, atau masih ada yang belum kelar, sedapat-dapatnya beresin dulu di hadapan Tuhan, minta ampun. Kalau bisa, ya ketemu dan bikin kelar. Jangan menyimpan amarah dalam hati, ya kan? Nah, Pastor ulang ya.
Sebab jika engkau persembahkan persembahan di atas mezbah, maksudnya jika engkau sedang berdoa, siapa yang mau doanya sampai di tahta Tuhan? Kita nggak mau kan doa kita sampai di pelapon turun lagi, iya kan? Nah, jika engkau berdoa dan engkau teringat akan sesuatu di dalam hati saudaramu terhadap engkau, masih jengkel, masih benci, masih kepahitan. Nah, ayat 24 berkata begini, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Supaya apa? Supaya doamu tidak sampai di plafon turun lagi. Karena kalau engkau berdoa dan engkau teringat kepada orang yang engkau benci, kasih kelar dulu, bikin pelong dulu, selesaikan dulu. Ya, bagaimana ya kalau sampai ada orang yang sudah bikin salah, mencoba untuk menghabisi nyawa orang lain, seperti berita televisi hari ini, lalu akhirnya dia bunuh diri dengan minum racun begitu. Pastor berdoa dan berharap kiranya dia sudah membereskan hatinya, dia sudah berdamailah dengan Tuhan, dengan orang lain. Bagaimana kalau dia belum berdamai dengan Tuhan, dengan orang lain, dengan sedih kan Bapak Ibu? Ya, sudah kita lanjut saja. Ini yang menjadi pemikiran pastor kemarin. Wah, bagaimana itu? Menyeramkan banget ya. Jadi kembali saudara-saudara ya, kita diingatkan yang pertama tadi, jangan membunuh. Membunuh itu akan mendapat hukuman. Jangan menumpahkan darah orang lain. Ya. Jangan kita menyakiti sesama kita. Jangan mengucapkan kata-kata mengkafir-kafirkan, jangan mengatakan tuduh orang jahil macam-macam, jangan. Ya. Jangan juga kita, tadi firman Tuhan apa? Jangan kita menyimpan kebencian dalam hati, karena doa-doa itu doa-doa yang sampai di plafon turun lagi. Kalau kita ingat ya berdamai dulu. Ya. Sekarang kita maju beberapa ayat lagi. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Yuk kita melihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Amin. Tadi kan ada yang kasih komentar, saya mau doaku doa-doa yang dikenang oleh Bapa. Amin. Ya tadi, kalau kita berdoa menyembah Tuhan, ingat hal-hal yang keliru ya dibereskan. Masih ada kebencian ya dikasih kelar, pengampunan, minta ampun. Kalau ada kesempatan dibereskan. Ya. Nah, kadang-kadang kita merasa baik karena kita tidak pernah menumpahkan darah orang lain. Amin. Nah, di sini ada sebuah hal yang juga akan menolong kita membersihkan hati kita. Ya. 1:15, kita tidak boleh membenci orang lain. Saya tidak boleh membenci, ya. Saya tidak boleh membenci. Saya tidak boleh membenci. Saya tidak boleh membenci. Karena juga hati-hati, orang yang membenci itu juga akar dari membunuh. Ya. Kain membunuh Habel karena membenci, iri, dengki, merasa bersaing, akhirnya tidak sehat lagi, akhirnya hilang. Ya, ingat loh ya, saya tidak boleh membenci. Meskipun dalam hidup ini kita pernah disakitin, kita pernah dilakukan curang, tidak adil, saya tidak boleh membenci. Ya. 1 Yohanes 3:15. Sebab apa? Sebab orang yang membenci orang lain, orang yang membenci saudaranya,
Kalau mereka tetap masih bertahan benci aku, nggak boleh. Harusnya senang aku. Ya, dibuat hashtag tagar, saya tidak boleh membenci karena membenci akar dari membunuh. Bisa dong. Iya kan? Kalau cinta uang itu akar segala kejahatan, tapi kalau membenci itu akar membunuh. Ya, sebab kalau kita membenci orang lain, firman Tuhan kasih tahu, ingatkan, mereka termasuk seorang pembunuh. Jadi, kalau kita menyimpan kebencian dalam hati, kita seorang pembunuh. Karena benci akar membunuh. Bagaimana? Mungkin itu sudah ada rencana. Itu cikal bakal. Tapi di hadapan Tuhan, karena Tuhan maha melihat. Dia tahu, ayo yang masih benci-benci, apapun Bapak Ibu perkaranya, kita jangan menyimpan kebencian di dalam hati kita yang rugi kita. Ya. Sakit hati bukan obatnya lantas menjadi gay, menjadi tomboy, menjadi lesbian. Kan zaman ini banyak tipuan-tipuan yang dibuat oleh setan. Contohnya sakit hati sama wanita, akhirnya dia suka laki-laki sama laki-laki. Ya. Sebaliknya begitu, kalau ada yang sakit hati sama laki-laki, akhirnya berkata, semua laki-laki sama. Jangan dulu dong, tidak semua laki-laki. Akhirnya, udah, aku sama cewek. Jangan juga. Ya, Roma berkata, jangan. Sekalipun keadaan akhir zaman seperti ini, kita harus hindari hal seperti itu. Ya, ingat ya Bapak Ibu sekalian, ini tadi membenci akar membunuh. Jangan membenci. Orang sampai membunuh itu karena dimulai dari benci. Makanya jangan suka kata-kata benci, nggak boleh. Harus senang aku, happy aku. Ya. Karena orang yang membenci, dia sudah menjadi seorang pembunuh di dalam hatinya. Dan Tuhan ingatkan Bapak Ibu, dan pesan yang dibacakan sebagai hamba Tuhan juga mengingatkan sama-sama kita yuk, bahwa orang yang membenci dalam hatinya, dia sudah menjadi seorang pembunuh. Dan ingat, seorang pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal. Seorang pembunuh tidak mendapat bagian di kerajaan surga. Jangan tukar kebahagiaan kekal, happy kekal, senang kekal dengan menyimpan kebencian. Tapi pastor, tapi udahlah, sesakit-sakitnya rasa bencimu itu jauh lebih indah senangnya kekal di kerajaan surga. Atau pastor sederhanakan bahasanya, jangan tukar surga hanya dengan kebencian. Lanjut, ya. Ingat Bapak Ibu, jangan membunuh. Dan dilarang bunuh diri. Karena apa? Kalau tadi yang membunuh udah jelas, ya. Dan dilarang bunuh diri. Apakah ada rema dari firman Tuhan tentang bunuh diri? Ya, kita lihat 2 ayat lagi, ya. Sekarang tentang memperingati kepada kita semua pemirsa, dilarang bunuh diri. Tapi meskipun banyak masalah, dilarang bunuh diri. Tapi baik pergumulan, dilarang bunuh diri. Ingat ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Ya, 2 ayat ini kita baca lalu kita bersyukur dan berdoa. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Ya, firman Tuhan bagi seluruh terkasih, puji syukur ya. Tidak tahukah kamu bahwa
tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, baiknya Tuhan. Bahwa Roh Kudus diam di dalam hatimu, di dalam tubuhmu, di dalam hidupmu. Tidak tahu, belum tahu. Nah, sekarang Pastor kasih tahu nih firman Tuhan, bahwa tubuhmu itu bukan rumah kebencian. Termasuk tubuhmu juga bukan rumah sakit ya. Tubuhmu itu bukan rumah dendam. Tubuhmu bukan rumah akar kejahatan. Tubuhmu bukan rumah penyakit. Tubuhmu bukan rumah virus. Tubuhmu adalah rumahnya Roh Kudus. Kudus, masa kita taruh benci? Kudus, masa kita menyimpang amarah? Kudus, masa kita mau menaruh kesalahan orang lain dalam hati kita? Amarah, kebencian, kesalahan orang lain itu di tempat sampah, bukan di hatimu yang kudus. Ya, ngomongan orang lain yang melemahkan, gosip, hoax, fitnah, itu di tempat sampah, bukan di hatimu Bapak Ibu sekalian. Ingat yang pertama ini, bahwa tubuhmu bukan rumah amarah, apalagi sebagai alat kejahatan, bukan. Tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Jaga pola olahraga, jaga pola makan, jaga pola istirahat. Ada yang bercanda gini, buktinya dia tiap hari olahraga, meninggalnya muda. Umur memang di tangan Tuhan. Apa yang kita buat ini tidak bisa melawan kedaulatan Tuhan gitu. Tuhan yang berdaulat. Tetapi mengenai kita menjaga pola hidup, pola makan, pola istirahat, itu tanggung jawab kita gitu. Tuhan kasih kita umur 100k, 200k, 1000k, itu kedaulatan Tuhan. Tapi bagian kita, ya kita bertanggung jawab menjaganya. Jangan hidup selebor, hidup suka-suka kita. Jaganya, jangan hidup selebor, hidup suka-suka kita. Sampai ketika Pastor, ayo pola hidup sehat. Buktinya dia aja ini jangan ditiru ya. Dia merokok, dia minum, dia begadang, umurnya panjang. Ada tuh yang enggak merokok, enggak minum, olahraga terus, umurnya pendek. Ya, ingat Bapak Ibu bahwa tubuh kita ini bukan juga rumah asap. Tubuh kita juga bukan rumah alkohol. Tubuh kita rumah Roh Kudus. Maka sedapatnya ya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita bertanggung jawab. Tapi mengenai kapan hidup ini berakhir, memang kita nggak bisa menentukan, karena kedaulatan hidup ini nafas heya, nafasnya Tuhan, roh ini dari Tuhan. Makasih Yulia, sehat dimulai dari diri kita sendiri, amin. Dengar firman ini, kita sehat rohani. Dengar ajakan hidup sehat, olahraga, kita sehat jasmani. Ya. Jadi kita ingat kembali bahwa tubuhku ini adalah rumah Roh Kudus, rumah kesaksian, rumah mujizat, rumah kesembuhan, amin, rumah berkat, amin, karena firman Tuhan. Ya. Nah, ayat 17. Kalau sudah tahu bahwa tubuh kita adalah rumah Roh Kudus, maka sama-sama kita bertanggung jawab menjaga sedapatnya kita. Kita nggak berkuasa menghidupkan maupun jangan mematikan. Tapi kita menjaga tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ayat 17. 1 Korintus 3:17. Sebab jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, yaitu tubuhnya sendiri, yang dimana kita sama-sama tahu bahwa tubuh kita adalah rumahnya Roh Kudus. Jadi jika ada orang yang mau membinasakan rumah Roh Kudus, yaitu tubuhnya sendiri, mereka urusan dengan Tuhan.
maka Tuhan nggak pakai lama loh. Tuhan akan membinasakan dia. Sebab baik Roh Kudus, baik rumah Tuhan, itu ialah kamu. Saya, tubuhku adalah rumah Roh Kudus, tubuhku rumah Tuhan. Saya bertanggung jawab menjaganya. Tapi saya tidak berkuasa untuk menentukan kapan harus berakhir. Tapi jangan sampai kita membinasakan, atau bahasa bunuh diri. Dilarang bunuh diri, karena dirimu bukan milik dirimu sendiri. Dirimu adalah milik Tuhan. Kalau sampai ada orang yang nekat bunuh diri, membinasakan dirinya sendiri, mengakhiri hidupnya sendiri, ini teguran yang keras. Semoga kita semua memperingati hal ini, memperhatikan juga hal ini, bahwa orang yang membunuh dirinya sendiri, dia akan mendapat kebinasaan dari Tuhan. Dilarang bunuh diri, iya. Kenapa? Karena dirimu bukan milikmu sendiri. Dirimu bukan milikmu sendiri lagi, tapi milik Tuhan. Apalagi kita orang Kristen. Dirimu dan diriku milik Kristus. Let's pray. Kami bersyukur buat sabda firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang hidup. Mungkin yang kami yang mendengar ini tidak berurusan dengan darah manusia, apalagi sampai membunuh. Tidak. Tapi kadang-kadang kita terjebak dengan membenci. Dengan firman ini datang, kita diingatkan dan kita mau bahwa kita tidak boleh ngomong sembarangan, menjelekkan orang, apalagi menyimpang kesalahan orang lain, nggak boleh. Karena kita sudah ingat, firman Tuhan ingatkan kita bahwa membenci akar membunuh, bahaya kan? Ayo, jangan izinkan lebih lama kebencian itu menjadi benih yang subur di hidup kita. Patahkan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Karena membenci, iri, akhirnya Kain membunuh Habel. Banyak kejahatan terjadi karena mulai dari benci. Ingat, jangan membunuh. Yang kedua, seberat apapun pergumulan Bapak Ibu hadapi, termasuk pergumulan, jangan bunuh diri. Dilarang bunuh diri. Masih ada Tuhan. Masih ada jalan keluar. Masih ada pertolongan. Masih ada yang bisa memberikan engkau ketenangan. Saat pangkatmu sudah nggak bisa membuat engkau tenang atau menjamin engkau. Saat uangmu seolah-olah berbicara, maaf, kami nggak bisa menemani Anda, alias uangmu nggak laku lagi. Dengarkan baik saudara-saudara kasih. Masih ada Tuhan Yesus yang bisa memberikan ketenangan dalam hati ini. Bahkan saat ini ketika engkau dengarkan pelayanan ini, dengarkan program ini, hatimu dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Sebagaimanapun rusak kita, datanglah kepada Tuhan Yesus. Masih ada kesempatan untuk kita ditolong Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab ada Tuhan Yesus. Terpurukkah, sukarkah, gelisahkah, pergumulankah,
datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia, salah satu gelarnya, The King of Peace, Raja Damai. Dia akan melingkupi hidupku dan hidupmu dengan kasih-Nya. Naungiku dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab ada Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap pemirsa sekalian. Setiap pemirsa yang menyaksikan pelayanan ini, damai dari Tuhan Yesus mengalir di hatimu, memerintah di hidupmu, menyembuhkan kelemahan dan sakit penyakit, memberikan sukacita dalam hatimu, dan memberikan bunga-bunga yang indah, semerbak harum dan wangi di sepanjang hari kita ini. Ingat Bapak Ibu, dalam segala perkara masih ada Tuhan Yesus. Termasuk ketika engkau dalam sumur yang gelap, engkau sudah melewati jurang, lembah kekelaman, api, sungai, air, kegelisahan, ketakutan, problematika, masih ada Tuhan Yesus. Jangan membunuh, dilarang bunuh diri. Datanglah, panggillah, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, tolong kita semuanya. Sekalipun ada badai, di tengah badai, dalam badai, Tuhan Yesus sanggup, masih sanggup, mampu untuk menolong setiap Bapak Ibu. Termasuk engkau dalam pergumulan, sakit penyakit, ada vonis dokter virus dalam tubuhmu. Saya percaya saat ini disampaikan, disiarkan, aliran-aliran kesembuhan mengalir di tubuh pemirsa sekalian saat engkau angkat dua tangan dan engkau percaya. In Jesus name, virus, penyakit, jamur, kuman, bakteri out dari tubuhmu. Jadilah pulih, jadilah sembuh, jadilah sehat dalam nama Yesus. Kami tenang, ada Tuhan Yesus. Kami tetap tenang karena percaya Tuhan Yesus. Kami tetap tenang dan kami percaya karena ada Tuhan Yesus yang masih sanggup untuk menolong kita. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sola Fide Immanuel, masuklah hari yang baru dengan happy, senang aku, sukacita bersama Tuhan Yesus. Amin. Dadah semuanya.